Tuhan yang maha mengetahui dan maha merekam seluruh kejadian di bumi, sejak zaman dahulu bahkan hingga masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kisah seorang wanita yang teguh memegang iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ajal menjemputnya. Kisah ini Allah Subhanahu wa ta'ala catat dalam kitab suci Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Kisah seorang wanita yang hidup jauh dari masa lalu, tepatnya di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun kisahnya abadi hingga hari ini. Inilah kisah istri Fir'aun, seorang perempuan yang memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan suaminya adalah penentang keras Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ungkap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11, mengisahkan sosok perempuan beriman yang menjadi istri seorang musuh Allah. Sebagaimana dikutip dari laman Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan bahwa Fir'aun adalah orang yang paling melampaui batas dari kalangan penduduk bumi dan paling kafir di antara mereka. Selama keimanan istrinya tidak diketahui oleh Fir'aun, maka kedekatan antara keduanya sebagai suami istri tidaklah membahayakan diri istri Fir'aun. Kekafiran suaminya itu tidak membahayakan istrinya karena ia selalu taat kepada Tuhannya. Saat Fir'aun tahu istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita ini bernama Asyiyah binti Muzahim. Masih dikutip dari laman Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa suatu ketika keimanan Asyiyah kepada Allah diketahui oleh suaminya Fir'aun. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan keimanan istri Fir'aun kepada suaminya. Kemudian Fir'aun menerima usulan dari para pemimpin kaumnya untuk membunuh istrinya. Maka dibuatkanlah untuknya 4 buah pasak. Kemudian kedua tangan dan kakinya Asyiyah diikatkan pada masing-masing pasak. Lalu Asyiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikutip dari Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Lirih Asyiyah saat berada pada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang diterekam dalam kitab Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 11. Dengan kondisi tersebut, Fir'aun dengan kekejamannya bersikeras untuk tetap membunuh istrinya jika istrinya tetap kekeh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Fir'aun berkata, "Carilah batu besar oleh kalian yang kalian jumpai. Jika dia tetap pada pendapatannya, lemparkanlah batu besar itu kepadanya. Dan jika dia mencabut kembali ucapannya, maka dia tetap menjadi istriku." Pesan Fir'aun kepada para prajuritnya. Ketika prajurit Fir'aun mendatangi Asyiyah, ia mengarahkan pandangannya ke langit dan dapat melihat calon tempat tinggalnya di surga. Maka Asyiyah istri Fir'aun tetap teguh memegang pendapatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut roh dari jasad Asyiyah dan ia meninggal dengan tenang. Lalu batu besar itu ditimpakan di atas tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menempatkan Asyiyah istri Fir'aun di dalam surga. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada Asyiyah istri Fir'aun.